pertama ini akan cerita mengenai quality karena itu adalah fokus kita, fokus pengelolaan kita dalam institusi pendidikan. Mereka akan mencoba mengajak kita melihat apa itu kualitas, kenapa kualitas, dan seputar apa yang akan menjadikan kita itu fokus kepada quality. Nah, dan juga saya akan ajak Bapak Ibu untuk punya nanti gambaran dari objek yang kita fokuskan ini ada apanya gitu. Ya, kenapa menjadi sesuatu hal yang perlu kita pahami, punya dasar yang kuat tentang pemahaman kualitas maksudnya, karena kalau kita tidak paham tentang objek yang akan kita kelola, itu agak sedikit ya agak aneh ya kalau misalnya kita mau kelola sesuatu yang tidak kita tahu bendanya seperti apa atau pemahamannya seperti apa. Oke, saya persilakan Pak Martin dan Bu Okta sudah bisa share screen. Saya sudah kasih akses kalau nggak salah. Silakan, ini ada chat apa ini? Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Di saya sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore Pak Ferry dan juga teman-teman. Berikut saya dan Pak Martin akan membawakan presentasi yang pertama untuk mata kuliah manajemen kualitas pendidikan hari ini. Mohon dibantu ya. Oke, slide berikutnya. Presentasi sebentar. Pada presentasi pertama ini, kami mau memaparkan pemahaman dasar dari kualitas. Nah, di sini ada pertanyaan nih, apa yang membuat orang tua membawa anaknya mengenyam pendidikan di tempat sekolah Bapak Ibu berkarya sekarang? Pernah terpikirkan tidak? Terus, apa itu karena diskon atau diskon dari misalnya saudara kandung, jadinya paketan, dan atau salah satunya apakah sudah karena menjadi tradisi keluarga gitu, karena anak yang pertama sekolahnya di sini dan juga omnya di situ di sekolah A, dan juga mungkin kakek neneknya juga sekolahnya di sekolah A tersebut. Nah, atau juga apa karena kualitas yang dimiliki dari sekolah tersebut tuh sudah tidak perlu ditanyakan lagi seperti yang tadi di Finland gitu. Nah, kemudian apa yang kemudian dianggap menjadi kualitas dari suatu sekolah tersebut? Apakah karena teknologi, terus juga fasilitasnya ataupun guru-gurunya, atau mungkin juga lulusan-lulusannya itu sudah terlihat lulusannya itu masuk PTN-nya banyak banget gitu, kok kesempatannya itu lebih besar. Nah, di sini kami mau membahas ada apakah dengan kualitas ini? Apa sih itu kualitas dan kenapa juga harus pakai dibahas-bahas gitu kualitas ini gitu. Dan berikutnya ini adalah topik-topik yang akan kita bahas di dalam presentasi ini. Sorry Bu Okta, boleh interupsi sebentar, boleh slideshow ya? Boleh di slideshow saja. Slideshow? Ya, maksudnya lebih besar ininya, slide-nya. Sehingga screen-nya Bu Okta tidak terlihat. Ada notes-nya di situ, jadi mungkin agak distracting nanti. Slideshow-nya, tapi notes-nya di tempat Ibu bisa terbaca tidak? Ya. Oke, kayak gini. Bisa terbaca kah? Masih tetap bisa terbaca ya? Saya dari laptop saya sendiri. Ini Pak Martin yang share. Oke, ya. Terima kasih Pak Martin. Iya. Dari kita udah sampai mana tadi ya? Oh, topik ya. Poin-poin Bu. Ya. Oke, topik yang kita bahas ya. Topik yang kita bahas itu ada kurang lebih 9 ya, bisa ada di sini, why quality, for quality, dan sampai kita nanti ke discussion. Nah, berikutnya tadi pertanyaan, kenapa kualitas? Apakah kualitas itu?
Nah, di sini sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan kualitas ini, maka kita harus tahu kualitas. Kenapa kualitas? Hal apa yang membuat kualitas itu menjadi penting untuk dibahas, khususnya kita di dalam dunia pendidikan ini. Kita paham tentang kualitas saat kita itu mengalaminya. Namun untuk menggambarkan dan menjelaskan hal itu terkadang tuh menjadi sulit. Nah, kemudian kualitas itu hanya dipahami sebagai perbedaan antara sukses dan tidak sukses. Dan juga kemudian menjadi hal yang penting untuk menentukan sumber dari kualitas. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan, sumber kualitas itu bisa terlihat di antaranya guru-guru yang luar biasa, nilai moral yang diterapkan, dan juga hasil ujian yang memuaskan, dan teknologi yang memadai, pengembangan kepemimpinan yang baik, kepedulian dan perhatian kepada siswa, dan keseimbangan dalam kurikulum. Sumber-sumber ini kemudian diberikan kepada pelanggan, dan pelanggan pendidikan yang akan kita bahas nanti lebih jauh lagi. Nah, lalu kemudian kualitas ini dianggap sama dengan kepuasan pelanggan, tapi tidak sesederhana mendengarkan yang kemudian memberikan respon, karena kualitas ini melibatkan banyak hal gitu. Nah, hal inilah yang membawa kita kepada kepentingan untuk membahas tentang kualitas. Mengingat kita kelak akan menjadi pengelola dari kualitas di dalam dunia pendidikan, dan target kita adalah mencapai proses dan juga output yang berkualitas dalam dunia pendidikan. Nah, pertanyaan lagi, kenapa dengan kualitas? Dalam pengembangannya, kualitas itu dianggap memiliki pengaruh dalam bidang jasa dan industri. Nah, hal inilah yang kemudian membawa kualitas kepada dunia pendidikan, yang kemudian menuntut dunia pendidikan untuk mengembangkan kualitasnya. Dan juga kualitas itu sering dijadikan standar pelayanan di suatu organisasi. Nah, khususnya di dalam dunia pendidikan. Kualitas di dalam dunia pendidikan khususnya itu terus berkembang, dan kualitas menjadi kunci utama agar produk itu dikenal dan dipercaya masyarakat luas. Dan jika kita ingin meningkatkan loyalitas ke level yang lebih tinggi, kita harus pastikan bahwa Anda meningkatkan kualitas terlebih dahulu. Kepentingan tersebut itu menunjukkan hasil dari kerja keras dari tim guru, staf, dan juga keluarga besar di dalam sekolah tempat kita bekerja. Lalu bagaimana dengan manfaat di dalam dunia pendidikan itu? Kualitas itu merupakan pola kelola yang digunakan itu untuk membantu para guru dan juga para pendidik lainnya dalam mencapai tujuan dari pembelajaran dan juga operasional di dalam sekolah tersebut. Nah, ketika kita berbicara mengenai kualitas, terutama membangun kualitas di dalam sekolah, ada kriteria dan juga alasan dalam membangun si kualitas tersebut. Bagi lembaga pendidikan yang melaksanakan atau mengembangkan budaya kualitas yang kemudian menghasilkan TKM, maka akan dapat membantu sekolah untuk mengelolakan perubahan dan juga mengatur strategi dalam menghadapi tekanan-tekanan dari luar. TKM ini dianggap menjadi hal yang penting dalam manajemen institusi pendidikan. Yang terkait TKM lebih dalam yang akan dibahas nanti. Nah, setelah tahu kalau kenapa kita harus membahas si kualitas ini, sekarang lebih spesifik lagi kita membahas mengapa kualitas harus dikembangkan oleh institusi. Nah, menurut Edward Salis, berdasarkan penelitiannya, institusi khususnya lembaga pendidikan itu memiliki 4 alasan utama untuk proaktif dan secara terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Keempat landasan itu ialah pertama, moral. Sini landasan moral itu menjadi dalam dunia pendidikan adalah memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Memberikan kualitas pelayanan terbaik yang berupa jasa merupakan landasan moral yang penting itu ya. Dan juga yang kedua adalah profesional. Profesional di sini ini berdampak pada komitmen pada kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui praktik pedagogi.
Peningkatan kualitas pendidikan merupakan beban dari pendidik itu sendiri. Seperti contohnya tuh kalau kita lihat memenuhi guru-guru memenuhi RPP dan juga administrasi lainnya. Dan juga si guru juga itu harus memenuhi kebutuhan dari anak didik itu di dalam sekolah ya, sudah pastinya. Dan yang ketiga adalah kompetitif. Hal ini merupakan realita ya di dunia pendidikan, bahwa setiap institusi pendidikan itu pasti berkompetisi untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya seperti di awal saya sudah sebutkan, fasilitas teknologi modern itu ditingkatkan lebih maju dari sekolah sebelumnya dengan cara menggunakan contohnya komputer merek Apple, dan setiap anak didik itu diberikan iPad dan juga guru mendapatkan DP 0% rumah gitu contohnya. Maka dengan cara seperti ini itu bisa diyakinkan oleh, maaf agak berisik ya, oleh satuan pendidikan tersebut untuk dapat meningkatkan daya tarik dan juga kualitas sekolahnya. Ini contoh ya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab si lembaga pendidikan merupakan bagian dari masyarakat yang menuntut agar pendidikan itu menampilkan standar yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. TKM mendukung hal ini dengan mengukur hasil dari proses pendidikan dan menyajikan mekanisme yang tepat untuk meningkatkan kualitas. Nah, tanggung jawab ini yang kemudian tuh menampilkan ekspektasi masyarakat yang menuntut sekolah untuk memenuhi harapan dan juga janji yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Tanggung jawab utamanya apa sih? Tanggung jawabnya utama adalah untuk mendidik. Misalnya, orang tuanya menghendaki anaknya supaya bisa berbicara bahasa Inggris, jadi dia dimasukkan ke sekolah yang berbahasa yang full berbahasa Inggris setiap harinya. Keempat hal ini, moral, profesional, kompetitif, tanggung jawab, ini harus ada. Nah, jika gagal menemukan satu dari keempat hal ini, akan menjadi masalah bagi si institusinya. Dalam dunia pendidikan, jika sekolah gagal dalam memberikan kualitas pendidikan yang baik, hal ini juga berkaitan dengan moral, maka resikonya mereka itu akan kehilangan murid. Maka pengembangan kualitas bukan lagi opsi, tapi kebutuhan. Kemudian, setelah mengenal alasan mengapa kualitas harus dikembangkan, maka kita masuk pada pemahaman lebih lanjut yang terkait dengan kualitas. Pertama-tama kita lihat dulu perkembangan sejarah dari gerakan kualitas. Sebelum saya hebat sekarang, kualitas tuh hanya dipandang bagian internal dari pengrajin. Pergerakan kualitas itu mulai berkembang sejak zaman industrialisasi. Konsep dan metode TKM kemudian juga muncul dari industri. Industrialisasi memunculkan produksi barang secara massal. Hal ini kemudian memunculkan kebutuhan untuk memastikan bahwa barang-barang yang dihasilkan adalah produk yang sesuai dengan spesifikasi. Metode baru dalam produksi yang kemudian diperkenalkan oleh Taylor tahun 1900, yaitu dengan menekankan pekerja manusia dalam proses manufaktur dan kemudian membentuk divisi yang secara tugasnya menginspeksi secara detail produk yang dihasilkan. Konsep ini kemudian menjadi awal dari QC, dan selama 20 tahun konsep ini dijalankan, namun memiliki kelemahan, yaitu pemborosan dan tidak ekonomis. Kemudian beberapa perusahaan mulai mengganti metode mereka dengan QA dan QI. Konsep QA dan QI diperkenalkan oleh Deming, Shewhart, dan juga Juran. Di 1930-an, Deming berusaha untuk mengembangkan metode untuk mengurangi variabilitas dan pemborosan dari proses industri. Dalam pengembangannya bersama dengan Juran, ia berhasil menemukan Hawthorne Effect yang melihat bahwa peran pemimpin dan kekompakan anggota itu menjadi penting dalam meningkatkan produktivitas. Yang ini kemudian kelak menjadi TKM. Yang kemudian si Dewing bertemu dengan Shewhart,
Dan Stuart berkontribusi dalam pengembangan statistik kontrol yang merupakan bagian dari teknik untuk mengurangi sumber variabilitas dari proses industri sehingga lebih memungkinkan untuk dikontrol dan diprediksi. Bersama dengan Deming, Stuart juga mengembangkan PDCA, Plan, Do, Check, Act, yang merupakan langkah awal dari QI yang berkelanjutan. Kemudian metode statistik Deming dan Stuart pada masa sekarang itu dikenal dengan SPC, Statistical Process Control, yang bersamaan dengan penelitian dari Juran menjadi teori dasar dari TQM. Di Jepang, konsep ini tuh lebih dikenal dengan istilah TQC, Total Quality Control. Tahun 1980, TQM mulai diperkenalkan di Amerika oleh Philip Crosby dan Armand Feigenbaum. Tetapi belum seheboh TQC di Jepang, sehingga pada masa itu industri Amerika masih kalah dengan Jepang. Melihat industri Jepang yang semakin maju karena TQC-nya, maka mulai ada pembaruan dalam kultur kerja perusahaan Amerika. Pertengahan 1980, kemudian TQM mulai menguat di Britania dan Eropa Barat. TQM di dunia pendidikan mulai berkembang tahun 1990, dan dalam dunia pendidikan, pengembangan di TQM hingga saat ini masih sulit berkembang dikarenakan keterlambatan dalam memahami pentingnya TQM di dunia pendidikan. Pandangan histori ini menjadi penting sebagai bukti empiris bahwa kualitas ini tuh berkembang dari masa ke masa, sehingga memang penting untuk dipahami dan didiskusikan. Setelah memahami sejarah perkembangannya, maka kita akan lebih spesifik lagi berbicara tentang ide atau gagasan dari kualitas itu sendiri. Menurut KBBI, tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat, atau taraf, mutu, itu secara umum kualitas atau mutu dipandang sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Menurut Wesley dan juga Mitzberg, kualitas merupakan proses yang asing, sama seperti budaya dan karisma yang berpindah dari hal praktisi menuju hal akademis. Hal ini pada akhirnya mengurangi makna dari kualitas itu sendiri. Pada prosesnya terjadi pengurangan tekanan emosi dan tidak lagi menggambarkan realita, di mana dalam prakteknya hal ini justru hendak ditangkap oleh kualitas. Lalu apa sebenarnya kualitas? Perlu pemahaman secara filosofi terhadap kualitas agar membangun kita untuk membangun struktur manajemen yang dibutuhkan dalam meraih tujuan dari pengembangan pendidikan. Kata kualitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu qualis, yang berarti what kind of. Kualitas itu dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya ideal tanpa kompromi. Dalam dunia pendidikan, kata aslinya kita pahami dalam kualitas adalah esensi dari pendidikan itu sendiri atau natur dari pendidikan itu sendiri. Jika mengacu pada kata aslinya, maka beberapa institusi pendidikan yang mampu untuk menawarkan high quality pada anak didiknya. Oleh sebab itu, perlu pendekatan lain dalam memahami kualitas itu sendiri. Pendekatan lainnya adalah memandang kualitas sebagai sesuatu yang relatif, tergantung siapa yang berhak untuk menentukan standar kualitas. British Standard itu mengartikan kualitas sebagai fit for purpose. Dalam pengertian ini, maka dapat dimaknai bahwa kualitas adalah tentang mengukur hingga pada standar yang ditentukan dan terus-menerus standar dari waktu ke waktu. Di sini kita memahami dari mengapa kualitas itu penting, karakteristik, sejarah, dan juga ide dari kualitas tersebut. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Martin. Ya, Bapak Ibu, kalau dari tadi penjelasan Bu Okta, kita bisa lihat dari bahasa aslinya, kualitas itu sesuatu yang ideal.
gitu ya. Tapi akan sangat sulit ketika sesuatu yang ideal itu untuk kita capai. Makanya tadi Bu Okta bilang kalau seandainya itu patokannya dalam dunia pendidikan akan sangat sedikit sekali institusi pendidikan yang mampu mencapai kualitas. Oleh sebab itu perlu ada pendekatan lain. Nah, dalam memahami dan memaknai kualitas, kita bisa melihat dan melakukan pendekatan menggunakan konsep yang ada di dalam kualitas tersebut. Nah, pemahaman tentang konsep ini akan berguna untuk mengantarkan kita untuk lebih memahami apa sih kualitas itu. Kualitas itu kan sesuatu yang kok kayaknya nggak gimana gitu ya. Nah, agak sulit dipahami, tapi dengan konsep ini kita akan berusaha untuk memahami dan kita akan coba melihat sudah sejauh mana sih sebenarnya sekolah kita, sekolah tempat Bapak Ibu dan kita semua bekerja gitu ya, sudah memaknai atau sudah mulai membangun budaya kualitas yang ada di dalam sekolah kita. Atau jangan-jangan sebenarnya konsep ini, setelah kita melihat dari konsep ini, justru kita tahu bahwa ternyata sekolah kita belum mengarah ke sini loh. Sekolah kita masih menggunakan manajemen pengelolaan yang lama. Nah, dalam mendefinisikan atau memahami kualitas, kita bisa lihat dari dua konsep. Konsep pertama adalah konsep prosedural. Ya, konsep prosedural ini berusaha untuk mengukur dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi ada produk dan itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, dalam konsep ini, QA sangat berperan penting untuk menjamin bahwa proses dan output sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Untuk pembahasan QA, nanti akan kita bahas selanjutnya. Dalam konsep ini, ya prosedural, efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur sangat ditekankan. Jadi harus efektif dan efisien. Tapi tetap mementingkan produk yang keluar itu harus sesuai dengan standar. Fokus dari konsep ini adalah proving. Ya, proving berarti membuktikan bahwa institusi mampu menghasilkan output yang baik, output yang sesuai dengan standar. Kemudian konsep yang kedua adalah transformasional. Konsep kedua ini lebih menekankan pada pengembangan yang berkelanjutan. Kemudian adanya perubahan di dalam organisasi. Fokus bukan lagi kepada produk, tetapi lebih kepada aspek-aspek yang intangible. Ya, kita sudah tahu apa sih intangible gitu ya. Nah, contohnya aspek-aspek intangible yang menjadi fokus dari transformasional adalah tanggung jawab sosial, kemudian kepuasan pelanggan, pelayanan kepada pelanggan dan sebagainya. Nah, konsep ini kemudian dicapai melalui kepemimpinan, leadership. Jadi, kalau seandainya tadi konsep prosedural dicapai melalui sistem, prosedur, dan juga produk, kalau dari transformasional, dia akan mencapainya melalui leadership. Leadership ini berusaha untuk menerjemahkan visi institusi kepada pelayanan pelanggan, serta berusaha untuk membangun struktur dan budaya organisasi untuk memperkuat anggota dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pelayanan kepada para pelanggan. Dan ini kalau kita lihat ya, transformasional ini kok udah lebih kepada nyinggung-nyinggung TQM begitu ya. Nah, fokus utamanya adalah improving, terus berkembang, terus mengembangkan. Jadi tidak hanya fokus kepada produk begitu ya, tapi ini akan terus berkembang. Nah, kedua ini ya, mungkin ini nanti akan jadi diskusi kita bersama ya. Apakah memang kedua ini adalah konsep yang berbeda sama sekali, atau nanti kita bisa melihat bagaimana apakah sebenarnya kedua ini penting loh dalam memahami kualitas tersebut. Itu akan menjadi diskusi kita nanti. Selanjutnya, kita sudah paham ya, dari kedua konsep itu kita sudah paham bahwa tidak cukup memahami bagaimana kualitas itu hanya dari segi prosedur, tapi juga harus berkaitan dengan sistem, tapi juga ya berorientasi pada pelanggan. Sejak awal kelas Pak Ferry sudah menekankan kepada kita bahwa kualitas itu apa sih? Kualitas adalah kepuasan pelanggan. Nah, siapa sebenarnya pelanggan di dalam kualitas ini? Siapa sih sebenarnya yang hendak kita puaskan begitu ya? Oleh sebab itu kita harus paham dulu peran pelanggan dalam kualitas itu apa, dan sejauh mana pelanggan mampu untuk memaknai kualitas yang ada. Sehingga pertanyaannya adalah, dalam dunia pendidikan, siapa yang berhak memutuskan apakah lembaga sekolah kita, tempat kita bekerja itu memiliki kualitas yang baik, memiliki pelayanan kualitas yang baik? Jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kita kepada nilai dan aspirasi terhadap lembaga. Jadi
Sehingga perlu diperjelas siapakah sebenarnya yang memberikan atribut berkualitas ya kepada suatu institusi, khususnya kepada lembaga pendidikan. Siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menyatakan bahwa oh, sekolah saya berkualitas? Apakah guru-gurunya, atau apakah murid-muridnya, apakah alumninya, atau apakah orang tuanya? Nah, itu akan menjadi diskusi kita bersama. Dan organisasi yang menjalankan TKM, Bapak Ibu, itu sebenarnya memandang kualitas itu sendiri harus dimaknai oleh pelanggan. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Okta juga bahwa dalam kualitas yang harus dipenuhi adalah keinginan dan kebutuhan pelanggan. Mereka adalah keputusan terakhir dari apa itu kualitas. Jadi kalau tadi kita sempat Ibu Okta bilang bahwa kualitas itu tergantung dari sudut pandang siapa. Jadi siapa yang mau dipuaskan. Nah, jadi perlu kita pahami terlebih dahulu pelanggan itu apa sih? Ya, sebelum kita tahu kualitas menurut pelanggan, kita harus paham dulu kualitas pelanggan itu apa. Nah, Edwin Laarts itu dia mengatakan bahwa pelanggan itu adalah mereka yang menggunakan produk, ya, dan juga mereka yang menjual produk. Jadi tidak hanya yang mengenakan, tapi juga yang menjual produk yang kita hasilkan. Dalam hal ini, dalam hal memahami pelanggan ini, TKM berfungsi untuk perusahaan dan institusi untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang jadi kebutuhan dan keinginan pelanggan, tanpa melakukan penelitian yang mendalam sebelumnya. Jadi artinya TKM melibatkan keseluruhan anggota untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan, tapi tanpa harus melakukan penelitian yang mendalam. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan yang ada, kemudian itu diterjemahkan ke dalam suatu produk. Sehingga produk yang ada itu adalah produk yang nantinya akan memuaskan. Jadi bukan kebutuhan ada dulu baru kemudian produk itu ada, tapi kita udah tahu nih bahwa pelanggan butuhnya apa. Ya, kira-kira pelanggan butuhnya apa. Dari situ kita kemudian memunculkan produk di mana produk itu nanti yang akan memuaskan kebutuhan dari pelanggan. Nah, konsep ini kita bisa tahu nih bahwa kualitas dapat dipahami sebagai apa yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Saya rasa ini mirip ya dengan yang tadi dikatakan dalam KBBI, bagaimana nilai suatu barang itu mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tapi hal ini terkadang akan membawa kita kepada pemahaman yang disebut sebagai quality in perception. Ya, quality in perception. Jadi kualitas itu menjadi relatif dan kondisional, Bapak Ibu. Hal ini penting untuk dipahami bahwa konsumenlah yang kemudian memberikan penilaian pada kualitas. Jadi ketika kita mengalami kualitas itu, tidak akan sama setiap orang memahami kualitas itu seperti apa. Tapi kalau dalam dunia pendidikan itu kan jadi pertanyaan lagi. Kalau seandainya memang seperti itu, justru akan menjadi bahaya. Apakah sekolah harus selalu mengikuti keinginan dari para orang tua? Padahal orang tua itu kan ratusan ya Bapak Ibu ya, nggak cuma 1-2 orang. Apakah seperti itu atau bagaimana? Nanti itu akan menjadi diskusi kita bersama. Kemudian setelah kita memahami apa itu pelanggan dan juga kita mengetahui kita juga sudah tahu konsep dari kualitas itu seperti apa, kita akan melihat bahwa ada ide-ide, khususnya 3 ide penting ini, dan saya rasa ini juga sudah ditekankan oleh Pak Ferry kemarin minggu lalu ya, terkait dengan QC, QA, dan TKM. QC lebih menekankan kepada deteksi dan eliminasi komponen atau produk akhir yang tidak sesuai dengan standar. Proses QC pada umumnya dilakukan setelah produk yang terdeteksi tersebut ya selesai di produk dan kemudian mendeteksi produk yang sudah dibuat. Kemudian jika itu rusak, maka itu akan dieliminasi. Kemudian sebagai metode QC ini dipandang sebagai konsep yang boros, ya boros dan capek. Kenapa? Karena kalau seandainya itu tidak sesuai dengan standar, ya akan dibuang gitu ya. Metode yang digunakan dalam QC lebih fokus kepada inspeksi dan pengujian. QC biasanya digunakan dalam dunia pendidikan. Ya kalau seandainya kita lihat bukan berarti loh QC tidak ada nih dalam dunia pendidikan, tetap ada Bapak Ibu. Ya QC dalam dunia pendidikan itu tetap ada ya, dan itu menentukan apakah standar yang dilakukan atau selama ini manajemen yang dilakukan oleh sekolah itu sudah terpenuhi. Nah, misalnya QC dalam dunia pendidikan, kita tahu itu KKM. Gitu ya. Jadi ada standar yang dibutuhkan, kalau seandainya tidak sesuai dengan standar, ya dia tidak akan lolos gitu ya. Kemudian QA. Nah, QA ini memiliki perbedaan dengan QC.
karena dilakukan pada saat sebelum dan saat proses dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada. Jadi kalau QA fokusnya kepada pencegahan, ya pencegahan, dan juga memastikan bahwa output yang keluar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam dunia pendidikan, ya QA itu misalnya apa sih? Misalnya audit, ya. Mungkin sekolah Bapak Ibu juga sering atau pernah mengadakan audit. Nah, itu audit adalah bagian dari QA. Kemudian yang terakhir, konsep yang terakhir adalah TQM. Ya, TQM pada dasarnya tidak menghilangkan sama sekali konsep QC dan QA, Bapak Ibu, tapi justru mengadopsi dan mengembangkannya. Makanya kalau seandainya kita perhatikan dalam gambar ini, itu bukanlah gambar yang terputus ya, tapi gambar ini kita lihat justru jadi berkembang dari inspection, terus kemudian QC, QA, dan kemudian berkembang menjadi TQM. Di mana TQM itu membutuhkan yang namanya continuous improvement. Ya, jadi TQM lebih menekankan kepada budaya kualitas yang bertujuan untuk melibatkan setiap anggota untuk serta menyediakan kebutuhan pelanggan. Nah, TQM ini bertujuan untuk mendesain produk dan jasa yang memenuhi dan memuaskan ekspektasi dari pelanggan. Sehingga metode utama yang dilakukan adalah pengembangan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Mengingat bahwa kebutuhan manusia itu selalu berkembang, Bapak Ibu. Jadi kepentingan dari TQM adalah mengingat bahwa kebutuhan dari setiap manusia itu selalu berkembang, sehingga dibutuhkan continuous improvement. Nah, kemudian kita melihat bahwa pemahaman konsep QC, QA, dan TQM kemudian kita spesifikasikan lagi ke dalam dunia pendidikan, ya, dalam memahami kualitas dan dalam berbagai situasi. Pertanyaan yang penting adalah, kalau seandainya kita berbicara tentang kualitas, Bapak Ibu, pertanyaan yang penting adalah apa produknya? Ya, kemudian siapa yang menjadi penggunanya, siapa pelanggannya. Dan pertanyaan ini kemudian akan membawa kita kepada pemahaman terkait dengan kualitas dalam dunia pendidikan. Jika kalau kita melihat bahwa produk pendidikan adalah peserta didik, sama seperti yang kelompok minggu lalu gitu ya, kemungkinan kebanyakan dari kelompok kita mengatakan bahwa output itu ya siswa begitu ya. Kalau seandainya kita ke situ, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan kompleksitas dari proses pendidikan itu. Ya, kita sudah tahu bersama bagaimana kompleksitas dunia pendidikan. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa semata-mata murid itu adalah produk dari sekolah, kita akan menghilangkan yang namanya kompleksitas dari pendidikan, dan juga kita menghilangkan keunikan dari tiap-tiap individu. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau seandainya kita berpandangan demikian, yang akan diproduk adalah ya satu jenis orang gitu ya, satu jenis siswa yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan seperti apa. Tapi itu nanti akan menjadi pembahasan kita. Lalu apa kalau seandainya memang bukan siswa, bukan narah didik, lalu apa? Buat apa sekolah? Apa produk yang dihasilkan sekolah? Ya. Nah, sekolah akan dianggap sebagai supply of graduate kalau seandainya kita tetap memandang bahwa output hanya semata-mata itu adalah siswa itu sendiri. Sebab itu kita perlu paham nih, ya, bahwa coba kita melihat sekolah sebagai dari sudut pandang yang lain. Bukan lagi dari sudut pandang produksi, tapi kita lihat dari bagaimana sekolah sebagai penyedia jasa. Gitu ya. Kalau tadi kan di awal kan ada prosedural dan transformasional, tapi kita juga harus mengingat bahwa dalam dunia kualitas ada juga tidak hanya produksi, tapi juga ada jasa. Nah, kalau kita melihat dari jasa, maka hal ini sulit untuk mendefinisikan karakter produk yang tidak berupa produk yang fisik, karena kalau jasa tidak terlihat dari banyak elemen yang harus diperhatikan. Ya, jadi kalau kita melihat jasa, menilai kualitas dari suatu jasa, maka kita harus bisa melihat dari banyak elemen. Kalau seandainya kita melihat dari sebuah produk, ya kalau seandainya produk itu gagal, maka itu bisa dieliminasi. Ya, tapi apakah kalau seandainya siswa kita gagal, kita bisa eliminasi begitu, atau kita buang siswanya? Atau seandainya dalam produk, kalau dalam produk itu barang yang rusak bisa kita reimburse, atau misalnya kita tukar tambah. Apakah siswa kita juga seperti itu di sekolah? Kalau seandainya kita anggap dia tidak sesuai dengan standar, kita tukar tambah sama siswa yang lain. Tentu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu dulu nih, dalam mengetahui atau menilai kualitas dari segi jasa, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Dan ini memiliki perbedaan dengan produk. Yang pertama adalah kontak between provider and user.
Kalau seandainya dalam jasa, ya itu terjadi kontak langsung. Guru-guru langsung melakukan kontak dengan siswa, gitu ya, tanpa melalui perantara. Tapi kalau di bidang produksi, tidak mungkin orang yang di pabriknya, pabrik yang membuat mobil itu bertemu langsung dengan pelanggan. Ya, jadi itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, time, berkaitan dengan waktu. Waktu di bidang jasa, penyampaian jasa itu harus on time atau pada saat itu juga. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa diperbaiki. Ya, seperti yang tadi saya sudah bilang. Kalau seandainya kita menyakiti hati siswa, itu tidak akan bisa diperbaiki lagi, Bapak Ibu. Ya, hatinya tidak mungkin kita tukar tambah lagi. Ini udah rusak, kita tukar tambah. Enggak bisa. Kemudian yang keempat adalah permasalahan yang dihadapi itu adalah bersifat dengan intangible, ya, seperti kepuasan, tanggung jawab sosial, dan pelayanan lebih kepada proses ketimbang produk. Jadi kalau pelayanan, dia lebih menekankan kepada bagaimana hasil itu tersampaikan, bagaimana output itu tersampaikan, bagaimana jasa itu tersampaikan, ketimbang apa sih jasa yang dihasilkan. Gitu ya Bapak Ibu ya, jadi bisa mengerti ya, kalau seandainya produk kan fokusnya kepada produknya. Kalau jasa, bagaimana supaya jasa itu tersampaikan. Nah yang terakhir adalah sulit untuk mengukur kesuksesan dari output dan produktivitas di dalam jasa. Ya, tapi bukan berarti kalau sulit tidak bisa, gitu ya. Kalau seandainya kita sulit lah, lalu selama ini kita bekerja apa patokan kesuksesannya? Nah, dalam pelayanan pengukuran kesuksesan menggunakan indikator Bapak Ibu. Makanya di sekolah selalu ada akreditasi, ya kan? Tiap tahun selalu ada akreditasi dan itu untuk mengukur sejauh mana sih kita mampu, sekolah mampu memenuhi standar yang diinginkan. Nah, reputasi sekolah juga menjadi penting dalam menilai kesuksesan sebuah lembaga pendidikan. Kelima hal ini kemudian menekankan bahwa lebih baik menggunakan sudut pandang pelayanan ketimbang produksi. Tapi perlu lebih jelas dulu, siapa sih pemahaman jasa dan standar yang ditawarkan kepada pelanggan. Jasa apa sih yang sebenarnya hendak diberikan oleh sekolah kepada naradidik. Siapa yang menjadi pelanggannya? Yang menjadi pelanggannya dalam dunia pendidikan itu memiliki tingkat-tingkat. Ya, customer of education itu ada tingkat-tingkatnya. Yang pertama primary, artinya yang menerima jasa secara langsung. Ya, itu student, ya murid, mereka yang menerima jasa secara langsung. Kemudian ada secondary pelanggan yang kedua, pelanggan secondary customer itu adalah mereka yang secara langsung mempertaruhkan uang mereka dalam dunia pendidikan seperti orang tua, begitu ya, pemerintah, sponsor. Nah, kemudian yang ketiga adalah tertiary external customer. Nah, ini yang pengaruhnya tidak langsung, tapi perannya sangat krusial dalam masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah internal customer. Internal customer ini adalah mereka yang bekerja, yang memberikan andil yang penting dalam kesuksesan organisasi, yaitu adalah guru dan juga karyawan yang ada di sekolah. Nah, pengenalan akan pelanggan menjadi penting, ya. Kenapa? Karena tiap pelanggan itu memiliki kepentingannya sendiri. Ya, kepentingannya masing-masing. Orang tua punya kepentingannya masing-masing, pemerintah punya kepentingannya masing-masing, para murid dan para guru juga punya kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing ini kadang-kadang atau lebih sering begitu ya, memunculkan konflik. Ya kan, orang tua tidak setuju dengan kebijakan sekolah, kemudian para murid juga tidak setuju dengan kebijakan sekolah, itu sering terjadi konflik. Dengan kita mengenal, ya, dengan kita mengenal masing-masing pelanggan, maka kita tahu nih cara mengatasinya, yaitu dengan memahami keberadaan masing-masing dan melihat inti masalah dari inti masalah yang menyatukan tiap-tiap kepentingan. Gitu ya. Jadi dengan kita tahu nih, oh orang tua tempatnya di mana, secondary, fungsinya apa? Kita udah tahu nih bahwa orang tua tidak bisa langsung melakukan apa gitu di sekolah. Ya, jadi dengan mengetahui pelanggan dan juga dengan mengetahui produk yang akan dihasilkan oleh sekolah, kita bisa memahami kualitas dalam dunia pendidikan itu seperti apa. Nah, sebagai penutup, kelompok kami melihat bahwa kualitas menjadi penting untuk dibahas, ya karena kualitas itu berpengaruh sangat luas kepada pencapaian kualitas di dalam pengelolaan manajemen, baik dalam industri maupun pelayanan, khususnya di sekolah. Kemudian berbicara tentang kualitas dalam dunia pendidikan, itu mampu membantu guru dan manajemen sekolah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran dan kegiatan sekolah atau visi dari sekolah.
Nah, kualitas dalam dunia pendidikan dipandang sebagai pola kelola untuk mengukur apakah proses yang dijalankan selama ini sudah mencapai standar yang diinginkan. Dan jika tadi di awal Pak Ferry sudah mengatakan tentang obligation, ya itu adalah sebuah keharusan. Ya, jadi ada 4 alasan kenapa sekolah atau institusi wajib atau diharuskan untuk terus mengembangkan kualitasnya. Itu berkaitan dengan moral, berkaitan dengan profesionalisme, kompetitif, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian dalam memahami kompleksitas pengertian dari kualitas, kita bisa menggunakan 2 konsep dari pendekatan, yaitu prosedural dan transformasional. Tapi yang perlu kita diskusikan, apakah kedua konsep ini adalah konsep yang berbeda sama sekali? Kemudian kalau memang berbeda, mana yang lebih baik menurut Bapak dan Ibu? Nah, sekarang di sekolah Bapak Ibu konsepnya seperti apa? Apakah lebih menekankan kepada prosedural, berarti lebih menekankan kepada lulusan-lulusannya, atau lebih menekankan kepada transformasional, ya melibatkan atau bertanggung jawab pada kepemimpinannya, kemudian juga tanggung jawab sosialnya begitu. Kemudian kualitas dalam dunia pendidikan itu lebih dipandang sebagai penyedia jasa. Lalu kalau seandainya demikian, apa sebenarnya produk dari pendidikan itu sendiri? Nah, ini adalah 2 bahan diskusi yang harus kita bahas bersama-sama sepanjang hari ini, Bapak Ibu, dan saya harap diskusi ini mampu menggugah gitu ya. Loh, berarti kalau selama ini bukan murid, siapa yang jadi output? Kalau seandainya kemarin kita fokus pada input, proses, dan output, apa jadinya output dari pendidikan? Oke, Bapak Ibu, apakah kita mau diskusi terlebih dahulu? Ya, gimana Bapak Ibu? Bagi kelompok yang kemarin menggunakan siswa sebagai outputnya, silakan bertanggung jawab. Sebelumnya kita kasih applause dulu. Ya, kita kasih